Oke, gimana kabarnya? Nurut? Baik. Baik, kita buka masker ya. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak seperti kita nih. Oke, ini panggilannya siapa nih? Ruth atau apa? Panggil aja Ruth. Ruth, nama lengkapnya apa sih? Siapa sih dia? Ruth, si Tohang. Siagia. Oh, Ruth Siagian. Ruth apa tuh? Ruth Suyata. Siagian. Oh, Siagian nih. Profesinya apa sih? Saat ini dokter umum. Dokter umum. Oh, ini dokter umum muda nih saya lihat. Dinasnya di mana? Dinas full timernya di RSUD Taman Sari. RSUD Taman Sari. Di Jakarta Barat. Ya, ngomong-ngomong, kenapa sih milih dokter? Kenapa nggak bidan? Karena pengen aja jadi dokter ya. Oh, pengen aja jadi dokter ya, di atas bidan berarti ya? Enggak juga sih, kan sama-sama ada profesinya masing-masing, cuman pengen aja dokter. Kalau titel level itu sebenarnya lebih tinggi bidan atau dokter sih? Kalau sekarang ini kan semuanya apa namanya dokter, bidan, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Oh, nggak ada yang di atas, nggak ada yang berendah gitu ya. Gitu ya. Yang penting tenaga kesehatan iya, gitu. Tenaga kesehatan. Oke, sekarang usianya berapa sih? Sekarang baru umur 27 sih. 27? Baru ini. Mau tahun ini lah ya? Iya. Oh, 27 ya, masih muda nih. Dulu langsung ambil dokter atau ada profesi lain? Apa begitu langsung tamat SMA langsung dokter? Iya, waktu tamat SMA langsung milih SNPTN tulisnya kedokteran. Langsung masuk tes itu ya, maksudnya ke negeri? Ke negeri Lampung. Negeri Lampung? Pilihan kedua. Oh, pilihan pertama di mana? Universitas Indonesia. Oh, Indonesia, pilihannya gitu ya? Yang ada di Salemba itu ya? Nggak masuk. Nggak masuk ya? Tapi kan sama-sama negeri juga dong? Iya. Lampung bersyukur ya? Aja. Bersyukur ya? Orang melihat dokter itu kadang, wah dokter itu biayanya besar ya? Kalau negeri, bedanya swasta sama negeri apa sih? Iya, dari biaya kuliahnya sih sama uang masuknya ya. Kalau swasta kayak lebih mahal dibanding negeri. Oh gitu, biaya masuk untuk sehari-hari juga biaya masuk, SPP, biaya SPP-nya, dan juga ada uang-uang lain sih dari cerita-cerita teman-teman. Oh, tunggu, itu masuknya tadi dari SPTN. Oh, itu kalau itu dapat beasiswa atau kita tetap bayar lagi? Walaupun murni ya kita tertulis masuk gitu. Namun secara pembayaran tiap bulan tetap ada. Tetap ada. Oh, bukan sepenuhnya beasiswa ya? Sih. Itu bukan beasiswa berarti bukan ya? Bukan beasiswa, nanti beasiswa ada lagi namanya bidik misi. Kalau zaman saya ya, itu bidik misi. Terus habis itu setelah nanti kita masuk kedokteran ada juga beasiswanya. Kebetulan waktu itu aku ikut PPA, jadi beasiswa prestasi akademik gitu. Terus dapat beasiswa. Tapi ya nggak semuanya. Berarti walaupun kita dapat beasiswa, tapi nggak sepenuhnya kita murni, maksudnya nggak ada pembayaran nggak? Enggak. Tetap aja ada ya? Tetap ada, karena tergantung sih. Kalau misalnya uang kuliahku di Lampung kan mahal banget kan, gitu. Jadi PPA-nya, beasiswa PPA-nya cuma berapa persennya dari uang kuliahnya, jadi cuma nutupin sebagian doang. Sebagian doang, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Bantu dikit. Iya. Berapa tahun sih itu kuliah? Kalau kedokteran? Kalau normalnya itu sekarang di era blok itu 3,5 tahun. Era blok itu apa maksudnya? Jadi dulu tuh konvensional tuh kita nggak di blok-blok gitu. Kita kalau misalnya kita ada pelajaran anatomi terus gitu. Kalau sekarang per sistem, misalnya pre-sistem pernafasan semuanya kita belajar dari anatominya, dari fisiologinya, terus habis itu dari penyakit-penyakitnya gitu. Oh, tunggu, ini dokter umum apa spesialis sih? Dokter umum semuanya. Oh gitu. Berarti tunggu, begitu dia masuk dokter itu ditentukan Kak sih? Kamu ke umum, kamu spesialis. Apa semuanya harus umum dulu? Umum dulu semuanya. Oh, dokter itu semuanya umum dulu ya? Umum dulu, setelah umum nanti kita milih sekolah, tes lagi untuk masuk spesialis. Oh, berarti semua dokter itu umum dulu ya? Nggak ada langsung ke dokter gigi gitu nggak?
Oh, kalau dokter gigi beda lagi. Beda sendiri. Dokter gigi beda sendiri sama ya? dokter hewan beda lagi. Oh iya. Tapi kalau misalnya dokter paru, dokter jantung, dokter obgyn gitu, itu ngambil lagi. Oh, ngambil tapi lagi. semuanya dari umum dulu. Oh, yang jelas yang umum itu bukan dokter gigi atau bukan dokter apa tadi? Hewan bukan ya? Bukan. Oh, gimana sih kuliah kedokteran itu? Seru sih. Seru ya? Karena nggak sembarangan orang juga yang masuk kedokteran ya. Pasti otaknya pasti udah ada lah pasti. Artinya udah pintar pasti ya. Kan pintar kan bisa dilatih ya. Iya. Cuman ya itu dia kalau kedokteran tuh tantangannya pelajaran banyak. Kita harus ngejar waktu juga karena sistem blok 3,5 tahun kita harus menguasain semuanya. Itu dikejar-kejar ujian, dikejar-kejar praktek, dikejar-kejar besoknya kita ada diskusi gitu. Terus kita koas lagi gitu. Pusing nggak sih? Dijalanin sih sempet ada jatuh bangunnya. Pasti jatuh kan. bangunnya. Oke, pas jatuhnya pas pada saat apa itu? Pada saat selesai ujian ternyata nggak lulus, harus pernah lagi. juga? Pernah ujian nggak lulus? Iya, itu kan susah kan. Apalagi kalau misalnya ujian praktek ya, misalnya ujian praktek nih, itu tuh misalnya kita dikasih misalnya ini handphone nih, handphone kita nentuin bagian-bagian handphone gitu, bagian-bagian handphone. Langsung ke dalamnya sistemnya. Ya sistemnya misalnya ini, tapi ini tubuh manusia nih. Terus habis itu kita cuma dikasih waktu 15 detik buat mikir ini apa yang ditunjuk. Misalnya yang ditunjuk itu kameranya. Tapi kan kalau di kedokteran kan namanya kan aneh-aneh gitu kan. Nama-nama yang benar-benar yang bahasa Inggris itu ya. Iya, bahasa Latin gitu lah pokoknya yang aneh-aneh. Kalau dulu waktu kita belum ya masih SMA ke sana kan ya, baru SMA ke kuliah kan itu apaan sih gitu kan, nama-nama asing-asing gitu. Terus kita suruh ngapalin beberapa malam, habis itu langsung ujian. Waktu ujiannya 15 detik, ada 30 meja, itu ditunjuk berapa cuma 15 detik. Kalau misalnya ada yang ngelirik-lirik dikurangin jadi 10 detik. Jadi itu kita baru ngeliat, kita belum ada mikir, belum ada mikir itu apa sih gitu kan, udah dicetak harus pindah ke yang sebelah. Jadi harus benar-benar dilatih kecepatannya, dilatih buat mikir cepet gitu, buat nulis cepet gitu, dilatih juga supaya nggak ada lirik kanan kiri. Karena kan dokter kan pasti dilatih buat apa ya? Karena nolong orang kan, nggak begitu juga kan kita pas nolong orang nyontek gitu. Gitu. Dokter ini murni lah ya. Kalau mungkin yang lain ya bisa nyontek gitu. Iya. Kalau dokter memang beresiko kalau sampai kita memang nggak murni dari kitanya yang tahu ya. Iya. Ini sebenarnya Ruth ini memang dari orang tua yang dukung mau jadi dokter atau kemauan sendiri? Aku sih kemauan sendiri, tapi kebetulan orang tua sama keluarga semuanya mendukung. Ya lebih utama sih kemauan sendiri ya. Kemauan sendiri terus didukung orang tua. Berarti lulus itu 3,5 tahun lulus dari dokter. Lulus kuliahnya ya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Terus setelah lanjut 4 tahun ya. Lanjut koas. Jangan lupa ada koasnya. Koas itu apa itu? Koas itu jadi kita udah masuk bukan di ruang kuliah lagi, kita masuk ke rumah sakit. Langsung pegang, ya praktek langsung pegang PKL pasien. sama dengan kayak PKL ya. PKL berapa lama? Tergantung sekolahnya ya. Kalau aku di Unila itu Apa di mana tadi? Unila. Iya, Unila Universitas Negeri Lampung. Oke. Aku waktu itu kena setahun 7 bulan lah. Setahun 7 bulan. 3,5 tahun tambah setahun 7 bulan. Iya. Lulus dokter? Belum, nunggu ujian nasional. Jadi ujian nasional udah bener-bener yang akumulasi semua ujian-ujian kita. Ada 2 tahap. Yang pertama tahap ujian komputer, itu soalnya ada 200 soal, minimal 200 soal dalam waktu 2 jam kalau nggak salah, 2 jam 200 soal, dan minimal lulusnya itu 6,5. Ya, 65. Jadi 6,5 apa nilainya? Dari semua soal. Iya. Baru dinyatakan lulus. Berarti kita harus bener berapa tuh? Harus bener 130 lah. 130 soal dalam waktu 2 jam. Lulus. Gitu. Lulus. One shot.
Tuhan ya, lulus ya. Terus habis itu yang keduanya ujian praktek, itu berapa Oh, nggak hanya teori ya, praktek juga di tes. Iya, ada 10 ruangan, kita satu ruangan harus ngerjain pasien itu 10 menit harus selesai. Ngejahit 10 menit gitu, pokoknya cepet-cepet gitu. Tunggu, ini menjahit orang yang hidup, maaf? Langsung praktek. Oh, yang ini ya. Manekin ini itu ada boneka-bonekaan ya. Kirain yang asli langsung dipraktekin ya. Oh, iya. Itu nanti waktu koas beberapa kali, tapi dengan supervisi lah ya, diliatin sama konsulen atau diliatin sama kakak-kakak perawat atau dokter-dokter umum yang udah berpengalaman, dia kasih, tapi diliatin gitu. Nah, waktu udah jadi dokter umum baru. Tunggu, ini ada nggak sih tesnya itu langsung, maaf kata nih, ke mayat langsung? Secara kan dokter itu kan berhubungan dengan yang tadi aku bilang yang praktek-praktek ditunjuk-tunjuk itu handphone itu ibaratnya mayatnya gitu, kadavernya. Nah, kadavernya ditunjuk-tunjuk itu organ apa? Sih? Ya kan paling ngeliat mayat kan, kalau nggak ada jiwanya lagi, kita aja kadang ngeliat gimana gitu. Ada sih, ada beberapa yang takut, tapi ada beberapa juga yang enggak. Kalau sendiri? Enggak ya? Enggak takut? Wow, hebat nih memang. Secara kan takut, nggak lulus. Iya. Nggak lulus ya? Takut dimarahin orang tua juga ya? Takut uangnya makin banyak. Oh, ada juga yang gitu ya? Iya. Dia nggak lulus, bersambung lagi terus ya? Kan, semesternya berapa. Tapi ini memang ini murni jatahnya, misalnya 4 tahun lulus dokter memang murni di situ ya, nggak ada lanjutan lagi, nggak ada ya. Memang waktunya segitu lulus dokter. Iya, puji Tuhan yang angkatan pertama lulusnya gitu. Iya, angkatan pertama lah maksudnya gitu lulus ya. Sekarang pernah nanganin nggak sih ada langsung mayat gitu? Sekarang kan udah dokter nih. Terus yang nentuin dokter itu lulus kan dari kampus. Iya, tadi ujian nasional. Iya, ujian nasional terus dapat gelar. Oh, ini Ruth udah dokter nih gitu ya. Dokter itu gelarnya apa sih? Ruth, berarti Ruth sama apa tadi? Dokter Ruth Sri Hatasyagian, Esket. Esketnya itu ada ya. Habis ujian nasional, ada tahapan lagi? Tahapannya internship lagi. Jadi kita suruh magang 1 tahun sebelum kita bisa jadi, kita punya SIP atau surat izin praktek yang benar-benar STR atau surat tanda registrasi sama SIP yang benar-benar dokter umum. Kita harus nyelesain yang namanya pengabdian. Pengabdian itu 1 tahun cuma digaji 3.500.000 doang gitu. Oh, digaji walaupun kita praktik digaji ya? Iya, tapi cuma 3.500.000. Itu di rumah sakit langsung atau di rumah sakit langsung? Ada 2 kloternya, ada yang di stase rumah sakit, ada stase puskesmas. Tapi yang jelas didampingi dokter yang udah ahli ya? Nggak langsung kita megang kan gitu ya? Enggak, udah dilepas. Udah dilepas? Dilepas. Kan kita udah gelar dokter kan. Cuman ya ada dikit-dikit lah diliatin gitu sama kakak seniornya, sama dokter-dokter yang udah dokter umum yang udah punya STR sama SIP apa namanya beneran gitu. Kalau kita udah praktek nih setahun, di rumah bisa buka praktek juga? Kalau udah selesai kan kadang ada juga apotek itu yang punya dokter, iya, itu bisa ya, tapi ada izinnya juga ya? Ada juga, nanti urus lagi ya. Kalau untuk saat ini udah buka praktek? Aku ada rencana sih waktu itu, cuman nggak, kayaknya belum deh. Ya? Karena kan nggak sesimpel itu kan. Buat praktek itu harus ada rencananya. Karena mungkin udah capek ya, kita udah di rumah sakit kerja, buka praktek lagi 2 kali ya. Tapi ada juga beberapa yang memang teman-teman juga yang emang passionnya kayak gitu, suka capek-capek. Iya. Makanya mungkin dia nggak mau tidur-tiduran, malas lah. Iya, ada juga yang dibanding gue capek mendingan aktif terus gitu ya, badannya itu di bawah. Belajar aja langsung spesialis gitu, ada juga. Tapi ada rencana nggak sih pengen dokter spesialis gitu? Ada lah. Apa? Pasti. Spesialis paru, jantung itu ada ya? Ada, tapi ya itulah, berdoa aja. Spesialis hati gitu nggak? Apa rencananya pengen spesialis apa? Ngikutin mama sih. Ngambil kandungan. Oh, mama kandungan ya, kebidanan ya. Oh, dokter kandungan berarti. Obgyn namanya. Obgyn. Karena biar nyambung dengan mama ya. Iya. Iya. Oke. Berdua berapa lama sih dinas? Aku udah 1 tahun 8 bulan lah. 1 tahun 8 bulan. Ada nggak sih
kata nih ketika kita kerja gagal gitu. Gagal apa nih? Ya kadang kan kita pegang orangnya pasiennya nih sembuh. Kan itu yang udah gawat darurat katakanlah. Dia datang, kita tanganin, ya maaf kata lewat gitu. Ada nggak sih pernah pegang gitu? Iya ada. Ada aja ya. Kalau misalnya emang udah kondisi udah jelek banget ya kita usahain yang maksimal, tapi kan Tuhan yang punya ini kan. Kadang ada perasaan menyesal nggak? Waduh, Awal-awal pada saat ya. saya pegang nih masih hidup nih, ternyata nggak bisa saya ini gitu, nggak sukses lah ibaratnya gitu. Iya betul. Awal-awal jadi dokter ya gitu. Kalau misalnya dia meninggal kayak sedih. Secara gitu. kan itu nyawa ya. Sedih terus ngeliat keluarganya, kalau misalnya dia keluarga aku gimana gitu kan. Cuman ya itu semakin kesini, enggak deh, sebelum aku jadi dokter emang udah dibekalin sama dokter-dokter sebelumnya konsulen aku, dokter spesialis yang udah berpengalaman. Kalau misalnya dokter itu kan long life learning ya, jadi dia tuh kayak belajar sepanjang hayat gitu. Terus kegagalan itu sering banget terjadi di dunia kedokteran gitu. Sebenarnya bukan hanya dokter sih, kita semuanya dimanapun kita belajar terus. Dimanapun. Saya lebih setuju itu. Terus habis itu kalau misalnya kan nyawa ya gitu. Kalau misalnya nanti kamu ada gagalnya ya jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dari kedokteran gitu. Terus habis itu ya berusaha maksimal, belajar terus. Kalau misalnya ada salah belajar, ada salah belajar, ada salah belajar gitu. Yang pada saat tadi yang katakanlah tadi yang parah itu sakit apa waktu itu nggak bisa ditolong? Banyak, misalnya ada terminal, iya penyakit terminal yang udah kanker. Dulu waktu koas tuh ada tuh yang kanker ya udah stadium 4, yang udah sesek-sesek, udah kemana-mana metastasisnya bisa juga. Udah sempat kita pegang tapi ya? Udah. Nggak lama langsung lewat gitu. Terus yang akhir-akhirnya COVID gitu. COVID tuh, ya gimana itu COVID tuh? Karena aku rumah sakit tipe D ya sedikit, maksudnya nggak terlalu banyak kayak. Tipe D? Emang ada tipe-tipenya? Iya, rumah sakit. Kenapa dia tipe D? Maksudnya apa tuh? Tipe D itu tahu saya tipe D. Kalau rumah sakit tipe D itu rumah sakit kecil, jadi dia dibangun kapasitasnya mungkin nggak sebanyak TPA gitu ya. Kapasitasnya ada berapa tipe? Spesialisnya A, tipe B, C, D. Iya. Terakhir berarti D. A, B, C, D. Terus puskesmas. Gimana tuh cerita masalah COVID sekarang ya? Membludak dong ya? Iya. Awal Januari ya membludak dan pasiennya. COVID udah setahun belum sih? Udah ya? Belum ada. Kan Maret ya, awal Maret ya di Maret 2020. atau Februari ya? Februari ya. Februari akhir. Mau 1 tahun ya? Iya, yang COVID mau 10203 itu kan. Udah mau 1 tahun ya berarti. Ya itu kalau dibanding dulu waktu awal COVID nggak separah yang sekarang gitu. Sekarang kan udah membludak ya. Hampir banget. Kalau nggak salah 1 juta lebih ya. Dan membludak. Yang udah positif. Yes. Membludak banget dan gejalanya lebih parah dibanding yang kita awal itu. Sekarang alat-alat bantu pernafasan tuh keluar semua. Ventilator. Pernah nggak sih nolak karena udah penuh, nggak ada ruangan gitu? Pernah nolak nggak? Menolak di rumah sakit itu bukan menolak sih, kayak nggak ada tempat lagi space-nya gitu karena ya. Nggak ada space. Makanya disediain kalau di Jakarta di Wisma Atlet itu ya. Tapi kalau misalnya masih ada bed ya di situ dulu. Kalau untuk rekan-rekan kerja banyak yang kena nggak sih? Banyak banget. Banyak ya. Positif. Tapi nggak ada yang lewat. Masih sembuh. Puji Tuhan sih masih sembuh. Cuman ada beberapa yang keluarganya. Walaupun secara dia pakai alat ini itu perlindungan itu. Tapi kok bisa kena lagi dia? Kan dia udah pakai masker, udah pakai itu, kita lihat ya baju pelindung itu. Kenapa kok bisa kena lagi? Ya kalau misalnya dia parah kan ya kita perlu pasang alat bantu nafas ya. Iya, maksudnya dokternya nih, kita bicara dokter, kenapa dia bisa kan alat bantu nafas. Kalau misalnya bantu nafas kan itu aerosol ya. Dia masih tembus juga. Bisa tembus, kalau tergantung ininya imun juga ya. Gimana, imunnya gimana. Imun kita juga ya. Dan kita kan saling backup ya. Waktu itu tuh sempat ada dokter yang nge-backup gitu karena ada yang positif.
akhirnya kita beban kerja kita lebih banyak, ya akhirnya ngedrop juga, terus semuanya pakai alat bantu pernapasan, imun kita turun, ya kena gitu. Karena kalau kita dinas di situ 24 jam atau ada waktunya istirahat? Kalau aku sih di rumah sakit kondisi aku, itu kan ya. Kalau di rumah sakit aku itu 3 shift. 3 shift. Tetap 3 shift. Tapi karena kami bukan rumah sakit COVID, jadi nggak ada ya udah satu shift. Bukan rumah sakit COVID, bukan dianjurkan berarti ya? Bukan dianjurkan. Tapi aku part timernya di rumah sakit COVID. Jadi aku punya 2 rumah sakit itu, satu di rumah sakit yang part timernya di rumah sakit yang non COVID, yang kedua COVID. Tapi yang non COVID pun kalau misalnya ada pasien COVID nggak mungkin kita tolak, jadi ya udah menumpuk di IGD gitu. Aja ya. Tapi sekarang direkomendasikan ya. Sekarang sih begitu udah ada ruang isolasi buat COVID-nya. Jadi sewaktu-waktu ada pasien COVID yang membludak di rumah sakit lain yang rumah sakit COVID nggak bisa nanganin, ya bisa ke rumah sakit kami. Oke, berarti nih Ruth, ini megang 2 rumah sakit lah ya, dinasnya itu nggak hanya rumah sakit, boleh itu? Iya. Boleh. Jadwalnya juga disesuaikan. Disesuaikan. Tapi dari rumah sakit dia mengetahui nggak itu? Mengetahui. Terkait itu. Kita udah ngomong dulu ya. Jadwalnya bisa ya. Seminggu di sini, seminggu di sana, atau seminggu dibagi 2? Enggak. Jadi kita nyesuaiin rumah sakit yang satu. Yang rumah sakit yang utama. Jadi nanti aku kasih jadwalnya ke rumah sakit yang aku part timer, nanti dia yang nyesuaiin aku kapan bisanya. Tapi kan jarang-jarang juga gitu. Paling 6 kali sebulan. Oh gitu. Ada nggak sih begitu datang yang COVID nih, begitu datang langsung lewat gitu, jadi nggak sempat ditanganin gitu? Ada nggak sih separah itu yang COVID? Biasanya sih kita bisa sepengalaman ya, itu pasti ditanganin dulu. Nggak ada sampai gitu ya. Kecuali artinya dia masih hidup gitu ya. Hidup, terus berapa udah ditanganin, emang dia nggak respon, meninggal. Tapi biasanya sih 2-3 hari. Maksudnya nggak respon apa nih? Orangnya ada obat-obatnya, dia makin perburukan parunya, semakin sesek gitu, bisa meninggal kan. Dari pemerintah kan kasih apresiasi kayak semacam insentif buat dokter-dokter itu ya. Ngalamin nggak sih? Dapat nggak sih? Dapat ya, lumayan ya. Ya kan secara dokter itu sebagai garda terdepan ya. Teman-temannya pun banyak yang kena juga ya. Banyak. Walaupun udah make ini masih aja kena ya. Tapi bersyukur belum kena ya. Belum. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Tapi udah divaksin nih? Udah 1 kali. Udah 1 kali. Kapan? Yang kedua. Ya ngomong-ngomong, gimana sih rasanya divaksin tuh? Katanya kayak gigi semut apa gimana? Ada efek nggak, ngantuk apa? Nggak ada sih, nggak ada efek. Kalau aku nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa ada 2 tahap? Katanya memang ada 2 tahap vaksin nih. Kenapa tuh kok bisa gitu? Karena emang dosisnya harusnya ya 2 vaksin itu. Nggak bisa sekalian disuntik yang dosis itu? Karena kalau misalnya kita sekalian disuntik kan nanti kita daya tahan tubuhnya kan ngedrop kan, dimasukin antibody dimasukin virusnya itu kan, gitu. Nanti kita ngedrop 2 kali, mendingan 1 terus nanti ini diulang lagi, baru yang kedua. Semoga tahap kedua lebih bagus, lebih bagus, tapi nggak memungkinkan nggak kena corona juga ya. Oh gitu ya. Gitu. Artinya tetap aja kita jangan sampai sepele lah ya. Iya, tetap ngelakuin 3M itu ya. 3M apa tadi, Bu Dokter? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi itu. Terus sama udah kan 3. 3 sama 1 lagi yaitu melakukan vaksin untuk orang-orang yang sehat, orang-orang muda yang sehat, supaya kita nggak menularkan ke orang-orang tua kita, ke anak-anak kecil. Gitu. Kalau jumlah yang udah meninggal makanya berapa sekarang di Indonesia? Waduh, banyak. Ribuan udah ya. Yang positif aja udah sampai 1 juta lebih ya. Makanya ini memang bahaya banget ya. Iya, makanya harus ya tingkat kesadaran dari masyarakat lah. Iya. Gitu. Kalau mau nongkrong aman, tapi ya kalau misalnya nongkrong pun jangan yang kurangin lah nongkrong mungkin ya. Gitu, jangan. Kalau udah nongkrong pasti ngumpul. Kalau nggak penting banget nggak usah. Ya? Kalau nggak penting banget nggak usah keluar rumah, nggak usah macam-macam dulu nongkrong yang. Oke. Cuma buat gitu-gitu dah. Gitu doang. Berarti sekarang nggak nongkrong ya? Kalau misalnya bikin konten nggak apa-apa. Bikin konten nggak apa-apa ya? Oke, iya, siap. Ini dokter muda nih, ngomong-ngomong
udah belum nikah belum ya? Belum. Udah punya pasangan? Ada deh. Oh, ada deh. Ya, secara orang begini kalau nggak punya ya tanda tanya ya kan. Manis iya, pinter iya, dokter lagi. Siapa yang nggak ngejar-ngejar? Oke, Bu Dokter, ini ada pesan-pesan nggak ini untuk masyarakat kita apa yang ya kondisi kita saat ini kan dilanda dengan COVID-19 ya Indonesia ya, bahkan sudah mencapai 1 juta lebih. Ada pesan-pesannya Bu Dokter nih buat masyarakat? Ya, pesan-pesannya Indonesia tetap mengikuti protokol kesehatan, melakukan mengikuti protokol kesehatan, gituin 3M, yang tadi kita sebutin, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau misalnya untuk anak-anak muda gitu atau orang tua yang emang nggak punya penyakit yang bisa divaksin, silakan vaksin supaya kita melindungi orang-orang yang muda, yang anak-anak, orang-orang tua yang punya penyakit atau orang-orang muda yang punya penyakit juga yang nggak bisa tervaksin gitu, supaya mereka juga nggak kena sakit gitu. Terus habis itu buat orang-orang yang kena juga yang udah terinfeksi, yang lagi terinfeksi sekarang, sabar-sabar diisolasi karena emang sih isolasi nggak enak banget kan, karena kan dia cuman nggak ada aktivitas keluar gitu kan, jenuh, sabar-sabar. Apalagi kayak orang tua yang nggak punya gadget, yang nggak bisa main gadget gitu kan, jenuh banget kan, cuman di rumah sakit, cuman ini jenuh banget. Buat keluarga-keluarga yang kena keluarga-keluarga yang kena COVID juga ya mendukung apa namanya keluarga yang kena juga gitu. Gitu. Berarti sekarang anak muda kalau kreatif mendukungnya dengan cara ya kasih GoFood gitu ke teman-teman, ngirim paket gitu ke teman-teman yang emang COVID gitu. Artinya kalaupun kita isolasi jangan sampai kita tidur gitu ya, tetap senam, ningkatin imun lah gitu ya, jangan sampai kita sampai diam gitu ya. Itu ya. Jangan stres juga. Jangan stres juga ya. Ini selain itu tadi, Bu Dokter nih, apa nih tips nih supaya ya mungkin ada keluarga yang pengen mau jadi dokternya anaknya, ada tips nggak nih buat? Iya, kayaknya kalau melihat begini saya juga pengen anak saya jadi dokter nih. Kita harus merencanakan segala sesuatu dari dini gitu. Kalau aku dari kecil, mungkin teman-teman ada yang baru kepikiran sekarang, masih SMA baru mau kepikiran, ya nggak apa-apa, belum ada kata terlambat sebelum mencoba gitu. Direncanakan, habis direncanakan berdoa bersama sama Tuhan karena bukan rencana kita yang jadi tapi rencana Dia yang jadi. Kemudian yang kedua itu tetap berusaha maksimal, kan tadi rencananya apa gitu, berusaha maksimal, belajar dengan baik, jangan menyerah karena banyak juga jalan menuju ke cita-cita. Kalau misalnya emang kamu mau berusaha, banyak beasiswa gitu, banyak mungkin ada bantuan atau enggak kamu nyari tempat kuliah yang emang murah gitu. Tapi kalau murah kan berarti kan yang negeri gitu, beberapa ada yang murah gitu. Tapi dan kalau misalnya murah itu effortnya juga usahanya juga harus lebih lagi gitu. Kamu harus belajar gitu, bener-bener belajar banget gitu. Terus habis itu komitmennya gitu, karena menjadi seorang dokter itu karena aku udah menjalani itu nggak terlalu agak susah gitu. Susahnya ada lah gitu. Ada susahnya, tapi setiap profesi juga ada sih susahnya gitu. Mau komitmen, melayani dengan hati, mau melayani dengan hati. Melayani dengan bukan hanya melayani apa pacar aja dengan hati kan ya. Dokter harus dengan hati ya. Memperlakukan pasien seperti Anda ingin diperlakukan. Iya. Oke, demikian perbincangan kita dengan Ibu Dokter yang muda ini. Maaf ya kalau salah-salah. Oke, terima kasih. Salam sukses, jaga jarak, jaga apa namanya? Tetap imun ya kan, memakai masker biar kita bisa sama-sama menjaga kesehatan kita. Jangan lupa komen, like, and subscribe Goris TV. Dadah, jaga kesehatan.